salah satu ma masalah yang, dihadapi. Makanya kami, di sini, membawa tema ke-entrepreneuran, yaitu bagaimana para inovasi-inovasi baru untuk para UKM ini, yaitu lebih dikembangkan lagi untuk entrepreneurship-nya, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu usaha yang lebih besar lagi. Ada kalanya, persepsi ini akan, dianggap sama gitu ya antara pengusaha dan entrepreneur. Nah, kalau kita garis bawahi bahwa kalau, pengusaha itu tidak semua jiwa pengusaha itu mempunyai jiwa entrepreneur, ya. Dan entrepreneur ini seorang entrepreneur pasti memiliki jiwa entrepreneur ya, jiwa pengusaha. Maksudnya kalau seorang pengusaha contoh kayak gini, pengusaha tukang bakso, itu bisa dibilang itu pengusaha. Tapi seorang entrepreneur, itu berarti pengusaha baksonya udah banyak cabang di mana-mana. Itu salah satu yang membedakannya. Sehingga di dalam pandemi ini, butuh skill-skill yang harus, diberikan kepada, para pengusaha, khususnya entrepreneur, supaya mereka lebih berkembang dan lebih inovatif lagi. Nah, ini menyangkut masalah kebijakan-kebijakan ekonomi. Karena kalau kita lihat sekarang ini baru sadar ya, bahwa usaha kecil menengah ini sekarang terasa lebih dominan. Karena, eee, hampir 90% itu tenaga kerja ada di dunia dunia usaha kecil dan menengah. Ini salah satunya, penyerapan tenaga kerja cukup besar, kemudian pada saat pandemi sekarang ini, mereka-mereka yang bertahan. Dan pada saat pandemi ini, untuk khusus pengusaha kecil, ini mereka lebih, cepat berinovatif. Karena saya lihat kalau perusahaan-perusahaan besar untuk, dengan terjadinya, pandemi ini sangat berpengaruh dan mereka untuk melakukan inovatif itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Tapi kalau untuk, pengusaha kecil, pada saat pandemi ini, mereka cepat inovatif, dalam 1 hari, 2 hari mereka bisa beralih bisnis, ya. Bisa beralih, kira-kira apa yang harus, dilakukan dalam menopang kehidupannya. Nah, kemudian, kita menyoroti masalah, dunia usaha mikro kecil, karena yang paling dominan ini masalah UMKM ini sangat dominan, yaitu beberapa hal yang sebetulnya, faktor-faktor pendukung yang harus diperlihatkan, dipertimbangkan, yaitu masalah, yang terpengaruh kepada mereka, yaitu masalah, industri-industri terkait yang berhubungan dengan UKM. Kemudian asosiasi profesi, ya, kemudian, lembaga litbang yang harus mendukung, kemudian penyedia jasa dan pemasok, kemudian perguruan tinggi dan lembaga training. Nah, ini salah satu yang nanti ke depan saya akan soroti, ini masalah perguruan tinggi, kemudian industri-industri pendukung. Nah, ini dari sekian banyak tadi, ya, ini pemangku, kepentingannya yaitu beberapa hal, yaitu, infrastruktur keuangan, lingkungan makroekonomi, kemudian pasar tenaga kerja yang akan menyerap, kemudian infrastruktur institusi dan iklim peraturan-peraturan regulasi apa yang harus nanti didorong untuk bisa berkembang. Kemudian infrastruktur fisik dan infrastruktur pendidikan. Ini salah satu model-model yang harus terus, disupport kepada, dunia UMKM. Dan kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan ini gitu ya, terutama di Bandung, bagaimana, mereka bisa berhubungan dengan kami, itu ada yang namanya kegiatan-kegiatan, curhat dari para UKM. Kami selenggarakan tiap Senin dan hari Kamis, Coffee Monday maupun Kamis Manis Ngobrol Bisnis, itu salah satu aspirasi-aspirasi yang, dari para UKM ini disampaikan kepada kami. Sehingga ada beberapa model yang, bisa, dirumuskan kemudian. Kemudian beberapa, rancangan bangun penguatan jaringan simpul produk untuk para UKM ini harus lebih diutamakan gitu ya. Nah, yaitu terutama masalah pasar, ya.
Nah, pada saat pandemi ini sungguh luar biasa masalah pasar. Karena yang sebelumnya offline, ya, sekarang lebih banyak ke online. Di segi online, sekarang ini pertumbuhan meningkat gitu ya. Apa yang tadi disampaikan pembicara sebelumnya bahwa sekarang keniscayaan bahwa digital itu harus diikuti ya. Sehingga yang pada saat PPKM kemarin untuk offline itu nyaris mati gitu. Dan ini yang penguatan-penguatan ini yang harus terus didorong gitu ya. Bagaimana para pengusaha, baik pengusaha besar, koperasi dan UKM ini bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian kita lihat lagi dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikucurkan dari pusat. Ya. Nah, seperti saya tadi sampaikan bahwa kredit macet ini hal yang sangat tinggi sekali gitu ya. Hampir di beberapa daerah karena MPL-nya juga tinggi, kemudian segi tabungan juga mengurang, sehingga ini harus ada kebijakan-kebijakan di sektor ekonomi. Gitu. Contoh kayak kemarin ada kebijakan-kebijakan yaitu masalah pemulihan ekonomi gitu ya. Pemulihan ekonomi itu instrumen himbara semuanya itu perbankan itu diamanahkan dengan penyaluran-penyaluran yang harus digulirkan kepada masyarakat, termasuk KUR dan sebagainya. Tapi daya serap masyarakat ini tidak rendah sekali, nyaris kecil gitu, terutama Jawa Barat ya. Berarti ini ada salah kebijakan gitu. Harus ada penyempurnaan dari kebijakan ini gitu ya. Sehingga Pak Presiden sedikit agak marah-marah kemarin karena daya serap di masyarakat untuk pemulihan ekonomi ini dananya masih nganggur, kenapa nggak dipakai? Nah, sehingga kami kemarin melakukan survei dan hasil data dari BI gitu ya, kemarin ada beberapa hal yang sebetulnya miss dari kebijakan tadi, yaitu kebanyakan para pengusaha-pengusaha yang notabene hampir 90% di beberapa daerah, khususnya Bandung, mereka tidak bisa mempergunakan fasilitas-fasilitas perbankan, bantuan-bantuan yang dari pusat. Karena mereka itu kebanyakan itu terkena kredit macet. Gitu. Kredit macet itu apalagi kayak pengusaha kemarin ya. Pengusaha itu dengan pandemi aja kemarin, apalagi dengan PPKM, banyak sekali kemarin berdampak kepada leasing, fintech, kemudian pinjaman-pinjaman yang mereka tidak secara langsar diangsurnya. Mereka itu jadi kena BI checking dan apapun instrumen yang diberikan pemerintah itu tetap tidak akan menyerap. Nah, sehingga ini yang harus diambil kebijakan yang manis yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Bagaimana kebijakan ini bisa memfasilitasi, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, ini salah satunya. Seperti kayak dulu kabinet beberapa puluh tahun yang lalu pernah ada, tidak akan saya sampaikan, ada kebijakan itu untuk BI checking ditangguhkan gitu ya. Itu kebijakan politik. Ya. BI checking ditangguhkan sehingga pada saat itu ekonomi tumbuh dengan sendirinya. Nah, walaupun sekarang ada tarik menarik antara kebijakan pemerintah dengan OJK gitu ya. Sekarang kebijakan bukan di BI lagi tapi di OJK. Hal ini yang harus ditembus ya, harus ditembus. Harus pemerintah harus punya kebijakan yang kuat sekali gitu ya. Sehingga apapun aturan-aturan yang dari OJK itu bisa difasilitasi gitu. Maksudnya ada keringanan-keringanan. Itu hal-hal yang sebetulnya harus dilakukan. Termasuk ada beberapa hal masalah yang kebijakan ini, ya kebijakan ekonomi yang harus diinikan, yaitu pertama kebijakan untuk para pengusaha sekarang yaitu kebijakan masalah akses pasar. Ya, akses pasar itu harus ada kebijakan pusat. Bagaimana kebijakan ini, ya, punishment di bawahnya harus dikontrol. Ya, karena sekarang kebijakan pusat, ya, apabila sudah sampai ke daerah, itu di daerah itu tidak terjadi gitu. Kadang-kadang itu dialihkan kemana-kemana, jadi tidak efektif. Ini yang selalu yang harus diinikan, termasuk akses pasar, kemudian akses perizinan, ya, kemudian akses pembiayaan, itu harus dilakukan, harus langsung kontrol dari pemerintah. Karena ini hal yang bisa mendongkrak, ya,
pertumbuhan ekonomi ini di masa pandemi. Saya yakin ini pandemi ini nggak akan lama ya, pasti berakhir gitu ya. Pada saat berakhir ini kita udah siap semuanya. Kita udah siap bagaimana pada saat pandemi selesai kita udah start. Nah, dan ini salah satunya ada beberapa hal yang saya garis bawahi, yaitu masalah pemulihan ekonomi ini harus ada proses pendampingan ya. Nah, saya himbau juga untuk perguruan tinggi sekarang udah mulai sekarang ya di dalam sistem pendidikan kuliah terbuka ini lebih memprioritaskan kepada pemulihan ekonomi. Salah satunya yaitu dibuatnya inkubator-inkubator di tiap perguruan tinggi maupun komunitas pengusaha di lingkungan mahasiswa yang dibimbing sama dosennya. Ini alangkah bagusnya nanti ke depan bisa lebih inovatif lagi. Kemudian ada instrumen-instrumen lain yaitu pendampingan langsung yang terjun kepada masyarakat, yaitu pendampingan dari perguruan tinggi. Nah, ini salah satu sumbangsih yang diharapkan sekali daripada dunia usaha gitu ya. Bagaimana perguruan tinggi ini ikut serta lebih banyak lagi untuk bisa memulihkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sebetulnya sekarang lagi repot sekali. Nah, ini salah satu, saya udah kirimkan model sedikit-sedikit masalah pendampingan ya, karena waktu ini tidak lama, biar nanti secara ini kita dibahas lebih jauh lagi, sehingga ke depan ada beberapa hal yang sangat menarik Pak, testimoni kita gitu ya. Pada saat itu kita sama perguruan tinggi sudah, tapi kita coba juga kemarin sama SMK gitu ya, SMK Sahabat UKM, sehingga anak-anak SMK itu siswanya mendampingi para UKM ya. Karena yang namanya UKM itu dalam pandemi ini dia tidak bisa meng-hire pegawai ya, karyawan ya. Sehingga mereka dibantu sama anak-anak SMK. Alhamdulillah gitu, anak SMK itu sesuai dengan expert ilmunya, masalah pembukuan, masalah industri dan sebagainya, sehingga pengusaha itu merasa dibantu. Dan ada hal yang lebih luar biasa lagi, knowledge masalah bisnis keentrepreneuran, itu dari mahasiswa itu dari pengusaha itu nempel ke siswa gitu ya. Nah, dan kedepannya lagi, mungkin aja ini pengusaha merasa manfaat dan omsetnya bertumbuh berkembang jadi karyawan. Nah, ini salah satu ini bahwa kolaborasi ini harus terus dikembangkan, terus Pentahelix harus konsen semuanya bahwa pemulihan ekonomi ini tugas kita bersama, termasuk dunia kampus gitu kan. Dunia kampus ini punya peran yang luar biasa gitu ya untuk dalam rangka pemulihan ekonomi ini. Mungkin sekian Kang Wedi ya, waktunya tidak akan lama. Saya lebih baik tanya jawab nanti untuk peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Insinyur Iwa Kartiwa. Tadi memberi kesempatan kepada kita nih dari perguruan tinggi katanya untuk melakukan pendampingan khususnya untuk UMKM. Inovasi banyak dilakukan oleh Kadin, gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan langsung saja mohon waktu beberapa menit kepada seluruh peserta karena kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chatting ya, melalui chatting. Nah, mungkin saya mohon izin untuk men-share. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Khususnya untuk Pak Tri terlebih dahulu. Nah, nanti ini ada pertanyaan dari Ibu Leni Hartati, ini terkait dengan NPV katanya. Apakah NPV di masa pandemi ini, khususnya dalam hal e-administrasi, dapat sepenuhnya dilakukan melalui elektronik? Gitu ya, mengingat hal tersebut secara legal harus dipenuhi. Ya, itu untuk Pak Tri, termasuk dari Pak Atep Suhendar, dosen STA Bandung, bertanya kepada Pak Tri katanya. Yang dihubungan dengan FUKA, FUKA tadi memang menarik saya mendengarkan pada saat Pak Tri menyampaikan, gitu ya, FUKA. Nah, Pak Atep bertanya apakah semua ini bisa menjadi, apakah takut menjadi tidak efektif katanya implementasi kebijakan tersebut, gitu ya. Nah, nanti mungkin ada yang masih berhubungan dengan Pak Tri, terlebih dahulu ada dari Pak Boy ini.
bertanya tentang inovasi kebijakan, contohnya penerapan PPKM level 4 katanya. Nah, ternyata ini ada penolakan dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Tri. Bagaimana menurut tanggapan Bapak katanya terhadap kebijakan tersebut yang saling tumpang tindih? Apakah cukup efektif katanya? Nah, mungkin itu dulu 3 pertanyaan untuk Pak Tri. Mangga Pak Tri untuk dijawab. Terima kasih. Mohon Pak Wedi, punten karena ini tadi satu persatu saya tidak mencatat, bisa Ya. ditayangkan kembali pertanyaan yang pertama tadi, Pak? Oh, baik Pak. Sebentar. Tadi tentang NPV ya Pak ya, dari Ibu Leni Hartati. Mohon. Ya, sebentar. Nah, ini Pak, mangga. Ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan sebuah konsep ya, sebuah konsep usulan saya. Jadi untuk menjelaskan tentang fenomena pasca pandemi sekarang ini, sebenarnya public administration kita itu berkarakter seperti apa gitu. Karena kan setiap periode itu sebenarnya public administration memiliki karakternya masing-masing, seperti apa namanya OPA, NPM, NPS itu adalah sebuah karakter generik dari public administration pada masa tertentu. Nah, public administration kita pada masa ini itu jauh berbeda dengan yang apa namanya dengan era NPS itu. Tetapi kita lebih banyak sekarang ini harus mampu mendorong sebuah karakter pemerintahan yang lebih agile. Jadi pemerintahan harus lebih luas begitu, bahkan antara pemerintah dan masyarakat itu sebenarnya sudah bukan pihak yang berbeda. Masyarakat adalah juga pemerintah, pemerintah adalah juga dari masyarakat. Nah, mengapa bisa dikatakan demikian? Karena dalam salah satu survei dikatakan bahwa 60% masyarakat itu tidak keberatan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah. Misalnya gini Bapak Ibu, pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya fungsi negara atau fungsi masyarakat, Bapak Ibu? Kalau kita bicara konsep NPM, NPS, yaitu tugas negara 100%. Tetapi kalau kita bicara tentang NPV, ya, New Public Values, sebenarnya pendidikan itu harus menjadi bagian dari fungsi masyarakat di dalam masyarakat. Itulah sebabnya keberadaan para volunteer, sukarelawan itu adalah sedikit banyak mengambil alih peran pemerintah yang tidak bisa dilakukan, termasuk kesehatan, Bapak Ibu. Mungkinkah penanganan pandemi ini dari sisi kesehatan bisa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah? Tadi Ibu Ibu pembicara ketiga ya kalau nggak salah menyampaikan ya layanan kesehatan kita nggak siap. Lantas ketika nggak siap, apa yang dilakukan? Mengandalkan para volunteer. Nah, volunteer itulah sebenarnya adalah kekuatan dari third sector. Jadi kita tidak lagi bicara sektor publik, sektor private, tidak. Kekuatan yang terbesar sekarang ini di era post NPS menurut saya adalah third sector. Third sector itu siapa? Satu, sukarelawan. Coba Bapak Ibu lihat, dalam kasus bencana alam, itu yang paling banyak terjun sukarelawan. Dalam kasus COVID juga sukarelawan. Dalam kasus pendidikan saja Bapak Ibu, sukarelawan juga banyak banget. Nah, ini kelompok yang saat ini harus mendapat perhatian, termasuk netizen, warganet. Warganet itu adalah kelompok third sector yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita melihat warganet itu Bapak Ibu sekalian, potensinya bisa melampaui dari APBN. APBN kita 2.000 triliun, tapi kalau kita lihat dana-dana yang dikumpulkan dari penggalangan secara sukarela itu Bapak Ibu berapa itu? Cuma sayangnya dana-dana itu kan yang menggalang banyak itu Bapak Ibu, misalnya partai politik juga membuka rekening.
media cetak buka rekening, televisi buka rekening, lembaga dakwah buka rekening, termasuk seperti kitabisa.com itu juga memiliki rekening-rekeningnya. Tapi kalau kita jumlah potensi warganet yang menyumbang untuk keperluan-keperluan umum itu melampaui dana dari APBN. Nah, kenapa tidak kemudian mereka itu kita kanalisasi dalam fungsi pemerintahan itu? Jadi itulah yang saya maksudkan sebagai NPV tadi. Jadi beda dengan NPS. Kalau NPS kan bagaimana kita memberikan pelayanan publik yang betul-betul memuaskan. Ya. Mereka itu kita jadikan sebagai raja. Kalau sekarang enggak, masyarakat enggak butuh jadi raja. Masyarakat mau sebagai frontier ya, yang langsung terjun sebagai ujung tombak itu mereka justru merasa terhormat untuk bisa diberikan peran-peran seperti itu. Tidak didudukkan di singgasana, dilayani oleh para pejabat publik itu tidak begitu. Nah, mekanisme atau model paradigma administrasi publik sekarang ini itulah yang meskipun NPV itu belum ada kesepakatan di antara para cerdik pandai, belum, ini hanya menurut pandangan saya. Mungkin ini untuk Ibu Leni. Kemudian untuk Pak Atep, benar sekali Pak Atep bahwa kondisi kita saat ini masih ada lack of response ya, sering lambat untuk merespon suatu situasi, kemudian data juga masih terpencar-pencar, meskipun sudah ada Perpres tentang satu data, ya, sudah ada kebijakan OSS, One Single Submission, sudah ada juga SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan sebagainya, tapi faktanya kita belum sampai kepada single identity itu kan memang belum. Sudah ada NIK, begitu. Tapi kalau kita cari SIM, nunjukin NIK lagi. Harus nunjukin iktp. Besok kita ke daftar sekolah nunjukin iktp. Besok kita daftar sebagai pasien di rumah sakit ini nunjukin iktp. Begitu seterusnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kenapa kita harus nunjukin KTP? Kenapa kita nggak mencatat, menghafal saja NIK kita? Nggak akan diterima, Bapak Ibu. Selalu berbasisnya masih administratif. Administratif itu dokumen, berkas, fotokopi KTP. Kalau perlu di fotokopi dan sebagainya. Nah, ini adalah menunjukkan sistem data kita memang belum baik gitulah. Kemudian juga masih ada ego sektor, itu saya kira juga hal yang lumrah yang kita temui. Justru kondisi-kondisi seperti itulah menurut saya yang menjadikan kita harus bergerak, harus bergeser, Pak Atep, maksud saya begitu. Kalau kita sudah bisa meninggalkan kondisi-kondisi itu, kita sudah pada ruang kebijakan yang sangat inovatif tadi. Nah, apa yang kami sampaikan sebagai vision, understanding, clarity, dan juga agility dalam kebijakan publik itu justru merupakan bentuk untuk meninggalkan apa yang disampaikan Pak Atep ini, lack of response, lack of data, ego sektor, dan sebagainya. Tentu ketika hal itu masih ditemui, ya kebijakan nggak bisa efektif. Misalnya begini, Bapak Ibu, kemarin kita menyaksikan ada Perpres tentang miras ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang kemudian baru diundangkan sudah ditolak, bahkan akhirnya dicabut, belum juga diimplementasikan, sudah dicabut beberapa lampiran dari Perpres tersebut. Mengapa? Yaitu tadi, Bapak Ibu, karena Perpres yang ditolak atau kebijakan apapun yang ditolak oleh publik itu menunjukkan aspek understanding-nya kurang. Mengapa kebijakan itu dibutuhkan? Ternyata nggak dibutuhkan oleh publik, kira-kira begitu. Akhirnya ditolak oleh publik. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu menurut saya bisa kita benahi apabila sebuah kebijakan bisa mendorong karakter-karakter vision, understanding, clarity, dan juga agility. Ini yang untuk Pak Atep. Kemudian Pak Boy terkait dengan PPKM level 4, apakah ini merupakan inovasi? Tadi pembicara-pembicara yang lain ya, Pak Kur Hayadi, kemudian Ibu Marion juga
menambahkan tadi Pak Iwa kalau nggak salah juga sempat mengadres kriteria inovasi itu apa sih? Gitu. Satu kan kebaruan, dua kemanfaatan. Nah, kalau dari dua kriteria itu PPKM memenuhi unsur itu, maka bisa kita katakan PPKM adalah kebijakan inovatif. Ada nggak kebaruan dari PPKM darurat? Meskipun esensinya adalah PPKM darurat juga. Tetapi dalam PPKM level 4 itu ada perlakuan-perlakuan yang berbeda untuk pelaku-pelaku bisnis tertentu. Tidak disamaratakan begitu, Bapak Ibu, kira-kira. Misalnya bioskop, rumah makan, pedagang kelontong, dan sebagainya itu tergantung sikon dan status keparahan atau apa istilahnya lah di masing-masing daerah. Jadi tidak diterapkan secara secara generik begitu. Karena kebijakan itu sifatnya kontekstual, maka menurut saya PPKM level 4, 3, 2, 1 atau apapun itu sebenarnya adalah sebuah upaya untuk adaptif. Jadi untuk daerah yang tidak membutuhkan PPKM level 4 ya jangan diterapkan PPKM level 4, kan begitu Bapak Ibu. Kalau kemudian kebijakan itu menjadi one size fits all, ya kita nyebutnya kebijakan itu tidak adaptif. Kalau kebijakan tidak adaptif, tidak mampu membangun yang disebut oleh Neo Enchen itu sebagai dynamic governance. Jadi gagal membangun dynamic governance itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau saya pribadi sih melihat PPKM level 4 itu adalah salah satu wujud dari adaptive policies. Nah, kalau pertanyaannya ada yang menolak, sebenarnya sih kalau kita lihat dari sejarah bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa modern itu, Bapak Ibu, hampir tidak ada kebijakan yang 100% itu diterima. Selalu ada kelompok-kelompok yang akan menolak. Apakah itu penolakan yang memang objektif, apakah penolakan yang dimobilisasi. Nah, intinya sama-sama merupakan ada upaya menolak. Nah, mengapa penolakan terjadi? Penolakan salah satunya terjadi ketika di dalam tahap formulasinya itu tidak ada proses komunikasi. Nah, kemudian ketika kita tidak melakukan proses komunikasi, akan menimbulkan salah satu dampak dari kebijakan, yaitu bias kebijakan. Tadi yang di awal juga kita sampaikan, ada bias-bias Bapak Ibu dalam perumusan kebijakan. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika masyarakat tidak mengetahui apa itu PPKM, sehingga pemahamannya keliru misalnya, dan akhirnya menolak, itu sebenarnya bukan karena dia menolak, tapi karena ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan karena kegagalan komunikasi kebijakan itu yang kita sebut sebagai bias kebijakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan ya itu tadi, dalam merumuskan kebijakan kita harus betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah bagaimana suatu draft kebijakan itu bisa dikomunikasikan dengan aktor-aktor kebijakan. Apakah dengan komunikasi kebijakan akan menjamin tidak ada penolakan? Ya tidak juga. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisir agar tidak terjadi penolakan yang sifatnya masif. Saya kira demikian Pak Wedi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Tri sudah menjawab sekaligus beberapa pertanyaan. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih untuk Muhammad Fadilah Akbar, untuk Pak Iim tadi sudah ditanya, untuk Pak Hari Nenobais, dan masih banyak yang lain. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu karena tidak terasa dengan mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang begitu menarik, sehingga tidak terasa akhirnya kita sudah melampaui batas yang begitu panjang, gitu ya. Sehingga mungkin nanti sebagian pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, terima kasih. Mungkin kami juga nanti akan memberikan jawaban dengan bantuan kepada Bapak Ibu narasumber,
sehingga bisa memberikan jawaban secara tertulis, mungkin nanti akan disampaikan kepada para peserta. Karena para peserta juga masih terikat dengan kita, ada WA grup peserta, sehingga komunikasi bisa tetap dilakukan oleh panitia dan peserta. Mohon maaf yang sebesarnya kepada para narasumber, nanti mohon bantuan, kami akan sampaikan beberapa pertanyaan tertulis, nanti mungkin bisa dijawab secara tertulis pula, sehingga bisa kita sampaikan kepada para peserta. Karena waktu yang sudah melampaui, mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Pur Haryadi, Bapak Dr. Tri Wibowo, dan Ibu Dr. Marion, serta Bapak Insinyur Iwa Gartiwa yang sudah memaparkan dengan sangat baik. Terima kasih kepada seluruh peserta. Mohon maaf karena banyak ternyata pertanyaan yang dimasukkan di chat, tapi nanti akan kami rangkum dan kami coba sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas diskusi ini dengan waktu yang terbatas karena pemaparan yang sangat menarik dari seluruh para narasumber. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada seksi acara. Mangga, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dr. Wedi, terima kasih juga kepada para narasumber. Ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Kurhayadi MSI. Berikut disampaikan sertifikat secara e-sertifikat kepada Bapak. Kemudian yang kedua kepada Bapak Dr. Triwidodo W. Utomo SHMA. Ucapan terima kasih. Kemudian yang ketiga Ibu Dr. Gigi Marion Siagian MFIT. Dan yang keempat adalah Bapak Insinyur Iwa Gartiwa MM. Terima kasih sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini ditutup, akan kami sampaikan pula penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Haji Barkah Rosadi MMKes kepada peserta yang terpilih. Untuk itu kepada Bapak Ketua STA Bandung, Bapak Dr. Haji Barkah Rosadi MMKes, disilakan. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak pada wabil khusus nih Pak Dr. Tri Widodo, sahabat saya yang sudah lama ya. Sekian tahun nggak ketemu Pak Tri Widodo ya. Terima kasih sekali Mas. Yang kedua kepada Ibu Dr. Gigi Marion, terima kasih Bu Dokter. Kemudian yang ketiga sahabat saya juga nih ya, Bapak Haryadi, Dr. Haryadi, dan Bapak Insinyur Iwa Gartiwa. Terima kasih Kang ya. Kemudian karena acara ini diliput oleh TV Bandung ya, jadi mohon saya tanggapannya tentang kegiatan webinar ini. Yang pertama saya sampaikan kepada Pak Tri Widodo barangkali. Mangga Pak Widodo ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Barkah, Ketua STA Bandung. Menurut saya acara seperti ini sangat baik sekali dalam beberapa dimensi. Pertama, dari dimensi akademis, saya kira ini merupakan sebuah intellectual exercise bagi para mahasiswa untuk bisa melihat bagaimana ilmu yang dipelajari itu bisa dianalisis di dalam sebuah dunia nyata atau the real world-nya seperti apa begitu. Dalam dimensi pragmatis saya kira kalau kegiatan seperti ini bisa didengarkan oleh para pengambil keputusan juga akan memberikan insight bagi mereka untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakannya. Kalaupun tidak sempat didengarkan oleh para pengambil kebijakan, maka akan lebih baik bisa dirumuskan dalam beberapa lembar policy brief begitu untuk menjadi rekomendasi dari STIA Bandung kepada stakeholder kebijakan yang terkait. Saya berharap kebijakan penyelenggaraan knowledge sharing seperti ini bisa lebih ditingkatkan frekuensinya Pak Barkah agar knowledge dissemination juga bisa lebih merata dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu Pak Barkah, terima kasih sekali lagi, selamat.
Masih mute Pak Barkah. Dr. Gigi Marion, bagaimana Bu tanggapannya Bu? Ya, terima kasih Pak. Ya, pertama barangkali bersyukur ya acara seperti ini bisa dilaksanakan dan tentunya tidak hanya terhenti sampai di sini Pak. Jadi kita ingin bagaimana universitas, kampus ataupun para akademisi ini bisa berperan ya untuk bisa mendukung tidak hanya dalam pengendalian COVID-19 tetapi dalam keseluruhan khususnya di bidang kesehatan bisa mengambil peran yang lebih besar lagi untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah ya baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tentunya kami menyambut baik acara seperti ini dan mohon dilanjutkan dengan audiens yang lebih luas lagi barangkali sampai ke tingkat masyarakat. Sukses untuk STIA Bandung. Siap. Terima kasih Dok. Kebetulan tadi saya lihat ada 450. Jadi kebetulan di bawah Yayasan Bina Administrasi ini ada juga Apikes Bandung, Bro. Yang selama ini jadi sedang mengikuti kegiatan-kegiatan kesehatan, ikut membantu tentang vaksinasi dan sebagainya, termasuk akun dari Rumah Sakit Dusira. Jadi izin barangkali Bro, tadi juga didengar oleh para mahasiswa kesehatan di seluruh Jawa Barat sebenarnya. Kemudian untuk Pak Dr. Insinyur Iwa, mangga Pak Iwa. Ya, terima kasih Ketua. Ya, ini luar biasa gitu Ketua yang diselenggarakan sama STIA Bandung ini, dan ini salah satu sekarang ini yang harus lebih disoroti masalah kebijakan publik gitu ya. Yang kadang-kadang kebijakan publik itu waktunya belum lama udah dicabut lagi gitu ya, karena kepatangan bikin konsep kebijakan publik. Sehingga nanti dari unsur akademisi ini harus lebih kuat lagi, bukan politisi aja, akademisi harus kuat lagi untuk mewarnai kebijakan-kebijakan publik. Dan ini luar biasa sekali yang dilakukan STIA ini. Mudah-mudahan ada pencerahan baru gitu ya dalam konsep kebijakan publik yang lebih sasarannya bermanfaat untuk masyarakat, sehingga tidak terjadi distorsi kebijakan yang merugikan. Mungkin itu aja, Kang. Baik, terima kasih Kang Iwa. Kemungkinan nanti akan kita tindak lanjuti ya, karena tadi ada pendampingan ya, ada pendampingan. Mungkin kita tindak lanjuti dengan kerjasama ya. Kemudian Pak Dr. Kurharyadi, Dr. Kurharyadi. Ya, halo. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Barkah. Tentunya kegiatan ini adalah sangat baik ya, apalagi ya dikaitkan dengan Disnatalis. Tentunya kegiatan ini diharapkan bukan saja pada event Disnatalis ya, juga pada event-event lainnya ya, sehingga tidak mesti setahun sekali baru ada webinar begitulah. Ya. Dan webinar ini tentunya memberikan pencerahan lah ya bagi dunia akademik juga ya, atau bagi masyarakat. Secara teoritis tentunya diharapkan memberikan pencerahan bagi kita dan pengembangan ilmu. Tentunya kebijakan publik ya, secara praktis mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak begitulah ya, terutama para praktisi. Itu saja barangkali Pak Barkah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yadi. Kemudian kepada para peserta saya ucapkan terima kasih. Wabil khusus nih saya menyampaikan sertifikat untuk para peserta atas nama Dr. Yulinda Uang, SIP MSI ya. Selamat ini para peserta yang terpilih ya, Dr. Yulinda Uang, SIP MSI ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua STIA Bandung. Peserta tadi beliau dari Halmahera ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf waktu agak bergeser dari yang telah ditetapkan karena memang materi yang disampaikan oleh para narasumber ini sungguh luar biasa dan menarik tentunya terkait apa yang terjadi pada kondisi saat ini. Baik, untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini, mari kita foto bersama. Untuk itu silakan kepada Ibu Rima untuk memandu acara foto bersama ini. Ya baik semuanya. Kita buka kameranya dulu. Dimulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Berikutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3.
Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Slide 10. 1, 2, 3. Slide 11. 1, 2, 3. Slide 12. 1, 2, 3. Slide 13. 1, 2, 3. Slide 14. 1, 2, 3. Slide 15 terakhir. 1, 2, 3. Kente mana sih, Bu? Ya. Ya. Sudah Ibu Sudah kembali selesai, Bu ke- Rima? Sudah, Bu. Iya, terima kasih Ibu Rima. Baik Bapak Ibu, Bapak Ketua STA Bandung, Bapak Ibu narasumber dan hadirin peserta dari seluruh Indonesia. Demikian acara webinar Inovasi Kebijakan Publik di Masa Pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak Ibu. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun semuanya. Terima kasih, Terima kasih Prof. Kak Tri, terima kasih Bu Mario. Saya dari Ambon. Ambon, terima kasih Ambon. Saya Zainal. Terima kasih. Pak Zainal. Terima kasih Pak Terima Zainal. kasih Pak Dr. Terima Zainal. kasih yang dari Palu Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam. Nggak bisa masuk bertanya itu Pak. Iya betul. Tapi menarik sekali, menarik materinya menarik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Sami-sami. Terima kasih. Sehat kasih. Pak Tri. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Salam. Bapak Ibu izin pamit ya. Angga, terima kasih. Ya. Terima kasih mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Semua guru-guru. Ya Bu, assalamualaikum. Izin pamit Bu. Izin pamit. Bu, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu buat seminarnya, buat materinya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima Yang kasih. dari Medan, yang dari Aceh, terima kasih. Dari Ambon. Dan dari Ambon, terima kasih. Yang dari Maluku, dari Palu, Terima kasih. dan dari Bapak. Papua, terima kasih. Izin pamit Bapak Ibu, hatur nuhun Sama-sama ilmunya. Ibu Nenden. Terima kasih Bu Assalamualaikum. Nenden. Pak Wedi sehat Bapak. Alhamdulillah Bu Nenden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun di Sukabumi izin pamit, terima kasih. Terima kasih Pak Sandi dari Sukabumi. Salam buat di Iya, Sukabumi. pamit. Terima kasih Pak Dr. Zainal Mangga. Sama izin pamit dari Sukabumi. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Ya, terima Pak, saya kasih, punya Pak istri orang Dr. Cimahi, Pak. Oh gitu. Ya nanti kalau ke Cimahi main ke saya Pak. Saya di Cimahi. Iya, istri saya orang Cimahi. Ya betul Pak. Saya Cimahi. Mangga nanti ketemu. Ya, assalamualaikum Pak. Salam untuk semua. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Bambang. Sukses. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amin. Dedi. Pak Dedi teh kembaran Pak Bambang teh ya. Oh, mirip. Pak Nadi. Mas Tri. Selamat ya, Pak Tri. Oh ini. Sehat Mas Tri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Nesto, Mas Kang Tri. Bambang. Mas Tri, apa kabar Mas Tri? Wah, Kak ini Bu Yeti kemana Yeti wae, ente Seo. atuh. Wajahnya Orang kemana ini? Ada baru mau Ah, sholat. ya, Oh, Pak. siap. Pamit tepuk Aduh, tangan sing teh. sehat Mas Tri. Pak Alhamdulillah, Dedi, Teh sing Yeti. sehat. Ya, Mas Bambang, Yeti. halo. Sehat. Yeti Salam, nama Bu Yeti. orang ngaliwat di dinya kira Siap. payung ayo. Sarang Siap. Sang Mas Tri. Sama Mas Tri itu kita ini. Jati, ya, Jatinangor Nostalgia. terus di antosan ku ayam na CEN. Aduh, Masya Allah. Makasih. Pak Wedi. Ya, izin. Alhamdulillah hatur nuhun, mangga Bapak. Teh Yeti naon ayeuna aktivitasna Teh Yeti? Aku zona integritas Mas Tri. Nemenin kantor-kantor BPN ada di Jawa Tengah, Gorontalo, Palembang sekarang. Muter dia itu. Aduh, hebat. Luar biasa Teh Yeti. Pensiunan Mas Tri, jalan-jalan weh. Waduh, ini pensiunan produktif. Gurunya Mas Inspiratif. Tri apa nerusin yang dulu aja. Mohon. Masih itu alhamdulillah. Besok berangkat ke Gorontalo lagi. Jadi lokakarya pengaduan masyarakat Terima kayak gitu kasih aja. Bapak Ibu. Ya pamit dulu. Sama-sama. Mangga. Masih di Bandung Teh Yeti. Masih Mas. Aku basecamp Bandung. Mohon. Mas Tri Jakarta terus ya? Tangerang Teh. Oh di Tangerang, wah, Masya Allah. Mohon. Caket sih. Heeh. Mohon. Alhamdulillah. Kemarin sempat ke Samarinda saya, ke Makassar tapi nggak mampir di ini, cuma ketemu Mas Yunus, nggak mampir di LAN Makassar. Saya kemarin jadi relawan di ini, saya mau relawan di Lombok kemarin di Majene, kemudian di Palu Mas Tri. Tahu kerjaan mah ini mah. Luar biasa mohon. Trauma healing gitu aja. Penting sekali tuh Teh untuk korban itu bencana ya Teh ya. Benar. Betul. Ini juga sama istrinya Pak Iris, Prof. Aisyah, pengen Iya, itu iya. recovery ya dari segi relawan. Kan saya mah relawan, jadi kerjanya di grassroots relawan. Iya. Nah, nanti apa yang bisa kita sumbangkan dari para relawan untuk ikut recovery di Mamuju Majene begitu. Mohon. Insyaallah. Amin, bagus. Teh Yeti, Pak Wedi, Kang Dedi, Kang Bambang, punten tapi permios heula, Mbak Susi. Ya, makasih Mas. Hatur nuhun Pak Tri. Mas. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Mohon. Hatur Jadi kalau aku nuhun. minta tolong lagi jangan ditolak ya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Mas. wabarakatuh. Terima kasih Pak Wedi, Bu Yeti. Terima kasih semuanya. Karena ternyata Sama-sama. waktunya ya. Iya, senang tadi mendengarkan padahal pemaparannya. Masuk lagi masih ke link banyak. Zoom, Pak Wedi, masuk link Zoom panitia lagi tidak? Menutup dengan doa kembali, membuka dengan doa, tutup juga dengan doa. Mangga, siap Bu. Assalamualaikum Kang Dedi. Waalaikumsalam. Mohon, Kasih, nuhun Pak pisan Iwan. Pak Iwa. Terima kasih Mohon Pak nuhun Iwan. pisan Pak Iwa, Gatiwa nuhun mangga. Terima kasih Bu Maron, Pak Yadi. Izin lab ya. Ya mangga Bu, hatur nuhun. Ya ini mau ini Pak besuk, bukan besuk sih. Apa teman ada yang meninggal ini. Oh gitu Bu. Kasih ya. Iya. Teman pas bareng ujian sidang tertutup kemarin itu. Ah iya. Ya hatur nuhun Bu Susi. Ya, makasih nanti kita ketemu di WA panitia aja ya Pak. Ya, mangga. Terima kasih.